guys, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Sriwijaya jurusan Ekonomi Pembangunan. Dalam video ini kami akan membahas mengenai persyaratan dasar pembangunan ekonomi yang dibimbing oleh Pak Dirta Pratama Atiatna, SEMSI. Sebelum masuk materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Langsung saja kami perkenalkan nama-nama dari kelompok 8. Ada Arya Yudhistira sebagai ketua kelompok dengan anggotanya yang pertama Rizka Anggraini, yang kedua M. Afrizal Bagaskara, yang ketiga Muhammad Isar, yang keempat Elisa Kirana, yang kelima Tiara Firda Rosaini, yang keenam Kayoki Akbar, dan yang terakhir M. Fatur Rahman. Untuk penjelasan materinya, yuk kita simak videonya. Syarat dasar pembangunan ekonomi ada pembentukan modal. Pembentukan modal merupakan kunci utama dalam proses pembangunan ekonomi. Ada 3 tingkatan dalam proses pembangunan ekonomi. Yang pertama, kenaikan volume tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menabung. Yang kedua, keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan menyalurkan tabungan agar dapat dialihkan menjadi dana yang dapat diinvestasikan. Yang ketiga, penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang modal pada perusahaan. Kehadiran sekelompok atau segolongan orang yang benar-benar tertarik pada pembangunan ekonomi, mempunyai kemauan menabung dan bersedia bekerja dengan imbalan material, merupakan prasyarat bagi kemajuan suatu perekonomian. Kehadiran orang-orang seperti itu dengan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan sebagai agen perubahan akan mempercepat laju pembangunan ekonomi. Ada berbagai kemungkinan untuk meningkatkan tabungan. Cara yang paling gampang ialah melalui tabungan paksa. Tabungan paksa memiliki keuntungan tambahan dalam arti membatasi konsumsi, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan untuk pembentukan modal. Ada 3 cara yang dapat ditempuh untuk mengumpulkan tabungan paksa. Yang pertama, ada pajak yang bertujuan untuk membatasi penggunaan tabungan ke jalur-jalur yang tidak produktif dan mengalihkannya ke kantong pemerintah demi pembentukan modal. Yang kedua, keuangan defisit. Dengan menaikkan pendapatan dan menurunkan konsumsi nyata, maka keuangan defisit akan menaikkan tabungan masyarakat. Yang ketiga, pinjaman. Pinjaman dari masyarakat dapat ditempuh secara paksa dan sukarela. Namun, kedua cara tersebut tidak ada yang berhasil sehingga dibutuhkan berbagai upaya yang dapat mendorong masyarakat untuk menabung. Akumulasi modal atau capital accumulation adalah kegiatan atau proses menyimpan sebagian pendapatan untuk disimpan dan kemudian hari diinvestasikan kembali agar bertujuan untuk meningkatkan output atau pendapatan di kemudian hari. Akumulasi modal juga dapat dicapai melalui pembatasan impor barang mewah dan sebagai gantinya diimpor oleh barang modal. Dan tindakan ini hanya akan berhasil jika tabungan tersebut tidak dipergunakan untuk membeli barang mewah atau setengah mewah yang dibuat di dalam negeri. Selanjutnya, pengukuran akumulasi modal dilakukan dengan menghitung atau mengukur perubahan nilai aset. Maka korporasi mereka akan melihat pada penanaman kembali keuntungan ke dalam bisnis. Bergantung pada jenis bisnisnya, ini bisa menjadi investasi kembali menjadi barang berwujud atau modal manusia dan kemudian menentukan nilai tambah dari investasi ulang. Struktur permodalan dan kesehatan modal suatu perusahaan dapat diidentifikasi melalui analisis laporan keuangannya. Menurut Knowles, salah satu sumber domestik paling penting dalam pembentukan modal adalah potensi menabung yang terpendam dalam diri para penganggur tersembunyi di pedesaan negara terbelakang padat penduduk. Nah, para pekerja pertanian yang merupakan penganggur tersembunyi tersebut praktis hanya memberikan sumbangan yang kecil atau bahkan tidak sama sekali kepada output. Dengan kata lain, nilai produktivitas marginalnya mendekati angka 0. Pertimbangan penting dalam penggunaan modal. 1.
Teori upaya bertahap. Negara berkembang sebetulnya jangan menanamkan modal terlalu cepat atau besar pada sektor industri karena apabila terjadi penyimpangan pada sasaran yang dituju, maka akan menanggung risiko yang cukup besar. Perlu memilih jenis investasi industri atau metode yang memakan biaya dalam jumlah relatif sedikit. Industri kecil dan masyarakat pedesaan harus diupayakan agar dapat menerima kemajuan juga. 2. Teori dorongan besar. Apabila upaya untuk menaikkan pendapatan tidak tercapai keseluruhan, maka perlu diupayakan langkah besar guna menghapuskan kemiskinan dan memanfaatkan jumlah keluaran. Tingkat konsumsi masyarakat hendaknya ditekan serendah mungkin, sehingga investasi yang dilaksanakan pada sektor industri dapat dilakukan. Bagaimana pembangunan melalui upaya dorongan besar ini harus dilaksanakan? Terbagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan yang menganggap bahwa pembangunan harus dilaksanakan pada banyak sektor secara berimbang, sebagaimana dikemukakan oleh Ragnar Nukse dan Rosenstein Roden. Lalu, pandangan yang menganggap bahwa pembangunan harus dilaksanakan pada satu titik berat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hirsch Sehman. Kriteria investasi yang tepat. Investasi ini sama pentingnya dengan menentukan laju pembentukan modal. Hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Pola optimum investasi sebagian besar bergantung pada iklim investasi yang tersedia di negeri itu dan pada produktivitas marginal sosial dari berbagai jenis investasi. Terdapat beberapa kriteria investasi. Yang pertama, produktivitas marginal sosial. Beberapa asas penuntun kriteria ini yaitu investasi harus diarahkan pada penggunaan yang paling produktif. Kemudian, proyek investasi itu harus diseleksi terlebih dahulu. Dan investasi harus diarahkan pada industri yang paling menghemat devisa. Akan tetapi, tidaklah mungkin untuk memakai prinsip tersebut dengan cara apa adanya seperti itu. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang mengandung berbagai perubahan. Oleh karena itu, investasi ini harus dikaji dengan mempertimbangkan keseluruhan kompleks dinamika perekonomian. B. Overhead ekonomi dan sosial. Pertimbangan pokok dalam memilih industri pada saat pengambilan keputusan investasi adalah prospek ekonomi eksternal. Untuk mencapai hal ini, dari sisi penawaran, investasi harus dapat menciptakan ekonomi eksternal dalam bentuk pengembang sumber bahan bakar dan tenaga, sumber bahan baku pada umumnya, fasilitas kredit, penelitian, dan angkutan, dan sebagainya. C. Pertumbuhan berimbang. Oleh karena berbagai sektor perekonomian saling tergantung satu sama lain, maka tidaklah cukup untuk memusatkan diri pada pengembangan industri tertentu saja. Demikian pula, keseimbangan diperlukan antara overhead ekonomi dan sosial dengan investasi yang langsung produktif. Keseimbangan juga diperlukan antara sektor domestik dan sektor luar negeri. B. Pilihan teknologi. Pilihan dalam teknik produksi juga mempengaruhi jumlah dan pola investasi di negara terbelakang. Di negara terbelakang, padat penduduk dengan pengangguran tersembunyi dan kelangkaan modal di dalamnya, ada kecenderungan untuk menerapkan teknik-teknik padat karya. Sebaliknya, di negara yang langka tenaga buruh, lebih cocok diterapkan teknik padat modal. E. Rasio modal output. Berbagai ahli ekonomi menganjurkan rasio modal output sebagai satu kriteria investasi di dalam menjatuhkan pilihan terhadap berbagai proyek investasi dan di dalam menentukan prioritas. Rasio modal output dari berbagai proyek harus diperbandingkan. Investasi harus dibatasi pada proyek-proyek yang memperkecil rasio modal output. Semakin rendah rasio modal output itu, semakin tinggi laju pertumbuhan perekonomian tersebut. Asumsi yang mendasari kriteria ini ialah bahwa proyek-proyek yang akan dikerjakan bersifat substitut. Pada waktu memilih berbagai proyek investasi, harus memperbandingkan sumbangan masing-masing proyek terhadap pendapatan batas waktu tertentu, bukan memperbandingkan rasio modal outputnya. Di samping itu,
ada hal lain yang penting dipertimbangkan seperti rasio buruh investasi dan dampak investasi terhadap distribusi pendapatan. Oleh karena itu, investasi menghendaki agar modal ditingkatkan terus sampai kesulitan tersebut teratasi dan investasi harus dilakukan sedemikian rupa hingga inflasi dan ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat dihindarkan. Negara terbelakang rawan inflasi karena investasi dibiayai dengan kredit dan pembelanjaan defisit. Inflasi yang sulit sekali dikendalikan melalui tindakan fiskal dan moneter yang tepat. Karena pasar tidak sempurna, perlengkapan administratif mahal, tidak efisien, dan kapasitas produksi rendah. Investasi harus dilakukan sedemikian rupa. Laju investasi harus dikaitkan dengan kemampuan impor dan ekspor negara itu. Impor harus dibatasi, dan devisa tidak boleh dibuang untuk pembelian barang mewah dan tidak produktif. Karena apabila impor lebih besar daripada ekspor, masukan devisa akan menurun, sehingga mengganggu program pembangunan. Investasi harus disesuaikan dengan potensi impor dan ekspor negara yang bersangkutan. Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio-budaya masyarakat harus diubah. Jika pembangunan diharapkan berjalan dan hambatan sosial yang menghalangi harus disesuaikan. Organisasi sosial seperti keluarga bersama, sistem kasta, warna kulit, dogma agama, dan kehidupan desa. Karena kesejahteraan ekonomi hanyalah merupakan sebagian saja dari kesejahteraan sosial pada umumnya, maka yang terakhir inilah yang harus mendapatkan perhatian utama. Kenaikan pendapatan nasional tidak akan membawa kenaikan kesejahteraan sosial jika kenaikan pendapatan itu kurang dibarengi dengan penyesuaian budaya. Profesor Caircross menulis, suatu negara tidak dapat mengaku dirinya maju tanpa menyelenggarakan pendidikan di bidang peradaban industri. Para petani harus dibawa menuju perekonomian moneter dan tidak dibiarkan saja bergerak pada usaha tani pangan. Para pekerja harus dibiasakan pada jam kerja yang telah ditentukan di pabrik-pabrik untuk mendapat pembayaran. Kota-kota harus tumbuh, begitu juga dengan bank dan usaha bisnis. Hasil ilmu pengetahuan harus diterapkan di seluruh perekonomian. Di atas semua itu, harus muncul suatu kelompok pemuka bisnis, administrasi, dan politik sebagai nyawa kehidupan bangsa yang dapat menjadi tumpuan dalam mempertahankan momentum pembangunan. Kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korup merupakan sengkauan pembangunan ekonomi. Dalam pemerintahan yang stabil, perdamaian dan ketentraman, kebijaksanaan publik akan selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, tanpa alat perlengkapan administrasi yang baik dan efisien, rencana pembangunan publik maupun privat tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna. Pemerintahan yang bersih dalam pembangunan ekonomi secara singkat dijelaskan oleh Profesor Herman Weiner. Pembangunan ekonomi memerlukan hukum dan peraturan undang-undang yang berfungsi sebagai pedoman dan memberikan kepastian tentang keuntungan yang sepadan dengan usaha. Dan pengorbanan seperti ini dijanjikan oleh program pembangunan. Pembangunan ekonomi juga memerlukan suatu sistem administrasi yang tepat guna melaksanakan rencana yang dicantumkan dalam perundang-undangan. Pemerintah harus menyediakan layanan kepada masyarakat guna mendorong pembangunan ekonomi untuk memelihara rasa ketertiban dan harapan tugas masa depan yang dapat ditentukan. Jadi, kesimpulannya, pembentukan modal merupakan faktor yang paling penting dan strategis di dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi. Modal dapat menggantikan peranan buruh dan sumber lainnya. Dengan rasio modal output tertentu, pembentukan modal bisa meningkatkan output yang kemudian merupakan surplus bagi investasi lebih lanjut dan dengan demikian meningkatkan pula output dan pendapatan. Tak hanya itu, kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korup merupakan sine qua non pembangunan ekonomi, dan wawasan sosio-budaya masyarakat juga haruslah diubah jika pembangunan diharapkan dapat berjalan. Itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai persyaratan dasar pembangunan ekonomi. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye.